إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Allahumma subba alaina min barakatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tuangkan kepada kami rahmat dan berkah dari Engkau pada majlis yang mulia ini. Alhamdulillah, malam ini yang kita tidak pernah kenal sebelumnya, perkenalannya langsung duduk di depan. Malam ini saya diminta untuk menggantikan Al-Mukarram Ustadz Rifki. Tidak ada masalah bagi kita para da'i ganti menggantikan. Kebetulan mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu beliau juga menggantikan saya di salah satu tempat di Paris sana. Sekarang tanpa direncana, insya Allah Pak Sodik juga enggak merencanakan itu. Tahu-tahu telepon saya menggantikan Ustadz Rifki. Dalam hati saya katakan, ini hutang saya kemarin, saya bayar malam ini. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, fitnah akhir zaman. Malam ini kita akan coba mengangkat tema dalam waktu yang singkat ini. Singkat ini sampai adzan Isya. Tema kita adalah menjaga pandangan mata. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat naik di panggung Madinah, rumah tinggi salah satu gedung di Madinah. Lalu beliau bertanya, "Hal tarawna ma ara?" Apakah kalian melihat apa yang aku lihat sekarang? Beliau naik di gedung yang paling tinggi, setinggi-tingginya gedung Madinah saat itu. Lalu beliau melihat perkampungan, perumahan Madinah. Beliau menanyakan, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Para sahabat menjawab, qalu la ya Rasulullah. Tidak, kami tidak lihat apa-apa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inni la ara al-fitan taqa'u khilal buyutikum ka waq'il matar. Allahu akbar. Sungguh aku melihat fitnah-fitnah telah masuk jatuh ke rumah-rumah kalian sebagaimana tetesan air hujan. Kalau kita menghitung tetesan air hujan, kira-kira berapa hitungan tetesannya? Tidak bisa dihitung. La tuhsa, tidak mungkin bisa dihitung. Artinya bahwa fitnah-fitnah yang akan merusak lahir batinnya orang iman sangat banyak. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain beliau berpesan, memerintahkan, badiru bil a'mal fitanan ka qit'in minal laili mudlima. Cepat-cepatlah kalian beramal, kata Rasulullah. Perbanyaklah amal, sebab kalian akan mendapati, menjumpai fitnah yang dapat berpotensi menjauhkan kalian dari Allah, menyulitkan kalian untuk beribadah.
Sehingga dalam fitnah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kaqit'in minal laili mudlim, seperti potongan malam yang sangat gelap. Pada saat itu orang hanya meraba mengira untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Susah. Mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Mana yang betul membawa agama dengan ikhlas, dengan tulus, mana yang membawa agama, punya niat sesuatu atas nama agama. Susah dibedakan. Kaqit'in minal lailil mudlim hatta yusbiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Kata Rasulullah, saking besarnya fitnah itu, pagi masih iman, sore sudah kafir. Artinya orang mudah murtad dari agama, keluar dari agama Allah. Wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan. Ada yang sore masih iman, pagi sudah kafir. Wala'iyadzubillah. Inilah peringatan besar bagi kita, saudara, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di zaman Rasul fitnah seperti tetesan hujan. Coba, bagaimana saat ini? Banjir, saudara. Nggih napa mboten? Saestu banjir fitnah itu. Penghalang kita dari ibadah. Orang iman itu perjuangannya dua, batin dan lahirnya. Berjuang bagaimana supaya bisa terus konsisten, terus semangat beribadah kepada Allah. Ini fitnahnya banyak sekali. Malam ini kita akan bahas fitnah yang merajalela. Merajalela ini berarti intisar, ibarat banjir itu tadi, banjir bandang yang menimpa semua kalangan. Kalau dulu orang yang tidak bisa menjaga mata, melihat yang haram-haram, yang dilarang dalam agama, itu biasanya anak muda. Ya tak? Sekarang bukan hanya anak muda, yang tua pun sama juga, nggak bisa menjaga pandangan matanya. Tua-tua keladi, apa terusannya? Makin tua makin menjadi-jadi. Waliyadzubillah. Jare wong Jawa gaplek pringgilan. Mohon maaf, wong tuwek petakilan ini. Subhanallah, zaman ini saudara, fitnah sudah besar. Maka disinilah kita harus ada ikhtiar, ada usaha yang ekstra menjaga. Pandangan mata itu sangat membahayakan, karena mata ini sumber masalah. Salah satu anggota badan kita yang bisa mendatangkan masalah banyak itu mata. Bahaya. Karena itulah beberapa poin berikut ini coba kita nomori, ya, biar kita ingat. Pertama, bahwa menjaga mata kita dari kemaksiatan, dari yang haram-haram, dari yang tidak diperbolehkan secara syariat, hukumnya wajib. Diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur, ya, ayatnya. Qul lil mu'minin, ya tullah, madza indakum? Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan Muhammad kepada orang-orang beriman itu, yaghuddu min absarihim, supaya memejamkan matanya, menjaga matanya. Ojo angger melek nyawang, mbok sawang kabeh, bahaya. Ya, dijaga mata kamu. Apakah melihat langsung benda, apakah melihat langsung orang,
yang sekarang yang kita mau bahas ini terutama ini yang selalu bersama kita, yang selalu kita pegang, bahkan di waktu sholat pun bersama kita. Ya, kalau dulu istri itu suka cemburu kalau ada orang bareng dengan kita. Sekarang ada sesuatu yang selalu bersama kita, istri tidak cemburu karena istrinya juga pegang itu, bersama itu juga. Jadi balas-balasan. Sampai mau tidur suaminya madep ke kanan, bersama itu pula. Istrinya madep ke kiri, sama itu pegang juga. Jadi sudah. Allahu Akbar, fitnah ada di situ. Maka perhatikan firman Allah. Katakan kepada orang iman, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Adalah jaga ini mata. Jangan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kata yang wanita, berarti itu untuk orang laki-laki, itu lil mukminin. Jamak mudzakkar salim. Ayat berikutnya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahunna. Katakan khusus kepada para wanita itu, walaupun mereka pemalu di depan orang sepertinya diam, sepertinya menunduk, apalagi kalau pakai cadar nggak kelihatan jelalatan. Katakan khusus Muhammad kepada para wanita yang yaghdudna min absarihin. Mereka juga berkewajiban menjaga mata. Menjaga mata. Berarti poin pertama ini apa? Menjaga mata kita dari keharaman, hukumnya wajib. Itu adalah perintah Allah. Berarti kalau dilanggar, berdosa apa tidak? Berdosa. Ada catatan dosanya. Kalau berdosa, besok akan ada siksanya di hadapan Allah, pasti. Kalau Allah tidak mengampuni, waliyadzubillah. Berarti kalau yang melanggar mata, yang disiksa adalah mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Khalifah Ali, ya Ali, la tudbi'in nazratan nazrah, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Hai Ali, kalau kamu memandang wanita yang bukan mahram, yang haram, ya, sekali saja. Jangan keterusan. Jangan 2 kali. Hak kamu hanya sekali itu saja. Habis itu palingkan wajah kamu. Bukan sekali terus gak noleh-noleh berarti kan Allah gak bisa nih. Itu nggak kali jadi. Maksudnya sekali langsung melengos. Sama dengan kita pegang HP, tidak ada orang, di kamar sendirian, dikunci, di situ ada yang haram, dikirim oleh teman. Sekarang mudah sekali. Kadang kita nggak nyari, ada. Kalau perhatian dengan ayat ini dan firman Allah ini, berarti kalau mengabulkan, menerima permintaan Allah, langsung dihapus, langsung dihilangkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. Bukan kesempatan. Wah, hanya sekali ini, nggak ada lagi nih nanti. Ini setan. Jadi ketahuilah yang pertama, menjaga mata adalah kewajiban orang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang para sahabat, janganlah duduk-duduk di jalan, jangan nongkrong di jalan. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, la budda min. Tidak boleh tidak, kami harus duduk di jalan, disitulah majelis kami, nggak ada tempat lain. Apa kata Rasulullah? Ya kalau gitu datangkan kewajiban atau haknya jalan. Apa haknya jalan? Kata mereka, raddul basar, memejamkan mata, tidak boleh melihat sesuatu yang diharamkan. Banyak sekali ayat maupun hadis yang membicarakan masalah ini, masalah mata ini, menunjukkan ini hal ibadah yang penting yang harus kita jaga. Itu pertama. Yang kedua, pelanggaran mata ini adalah sebuah dosa yang akan menghantarkan manusia kepada pelanggaran besar, berbahaya. Ya. Apa kata anak muda? Cinta itu asalnya dari pandangan. Ayo, yang muda itu apa? Puitisnya dari mata turun ke hati.
Nah, itu yang sudah tua kesimpulannya saja. Bahaya. Memang mata itu kelihatannya remeh, tapi membuat seseorang punya peluang atau mudah melanggar pelanggaran yang lebih besar. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan bahwa dari Ibnu Abbas bercerita, "Ma ra'aitu asbaha bil laman mimma qala Abu Hurairah." Saya tidak melihat sesuatu yang mirip dengan dosa kecil kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, "Innallaha kataba 'ala ibni Adam haddahu minaz zina." Allah telah menulis untuk anak Adam bagian dia dari zina. Setiap anak Adam pasti melakukan. Zina apa yang dimaksud? Yang pertama adalah fazinal ain, an-nazar. Zinanya mata itu melihat. Wa zinal lisan, al-mantiq. Zinanya lisan itu membicarakan, berbicara yang pornografi, yang haram-haram. Itu zinanya lisan. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Zinanya perasaan, hati apa? Nafsunya naik, keinginan melanggar, ya. Wal farjus yusaddiqu dzalik kullahu wa yukadzibuhu. Adapun zina yang sesungguhnya kaitannya dengan kemaluan, menuruti mata apa tidak, menuruti hatinya apa tidak, menuruti lisannya apakah tidak. Disitulah peluang atau jalan yang membuat seseorang bisa melanggar pelanggaran besar. Tidak hanya masalah zina, saudara, waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari hal ini. Ya. Orang melihat orang lain, bisa timbul hasud. Tetangganya punya mobil baru, konting. Nanti setannya datang, timbul namanya hasud, coret, di garis punyanya tetangganya, nggak senang. Timbul lagi apa, kempesi bannya, apalagi nanti karena mata seandainya merem, sembuh raruah pembuahannya rembuh, mulawas rezeki ini Gusti Allah, Kak Meria, belas orang Meria, sempenting aku iso ibadah panjang. Mata sudah, ya. Istrinya nggak pernah dilihat, yang dilihat istri tetangga, istri orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya, setan ada di situ. Maka dengan pandangan itu sahmun min sihami iblis masmum, kata Rasulullah. Itu adalah ibarat anak panah, termasuk anak panahnya iblis yang beracun. Gara-gara pandangan ini. Jadi yang kita jaga sebagai anak muda, orang tua juga, pandangan ini harus betul-betul selektif. Ya. Ini istri saya apa bukan? Ini mahram saya apa bukan? Ini haram apa bukan? Ada seorang tabi'i, termasuk anak ramutan istri Rasulullah, Maimunah, Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar ini orang yang tampan sekali. Tampan. Suatu saat dia bepergian ingin melaksanakan haji ke Mekah. Dalam satu perjalanan dia masuk pasar membeli bahan makan untuk dibagikan kepada fakir miskin. Nah, di pasar itu ada seorang wanita desa, kembang desa, bunga desa. Kalau di sana Badu, orang Badu, asli Arab, orang desa. Nah, itu kalau sudah cantik kelewat batas, melampaui batas cantiknya, israf. Tidak ada yang kuat melihatnya. Ya.
Wanita cantik ini memakai cadar. Dia melihat Sulaiman bin Yasar ini seorang yang sangat tampan. Terus akhirnya cerita singkatnya dia ikuti Sulaiman bin Yasar. Ketika dia bagi-bagi kepada orang fakir dan sudah selesai menyendiri, datanglah wanita ini. Wanita datang mendekati perasaan Sulaiman bin Yasar ini. Wanita ini orang miskin, sama seperti yang lain. Yang lain mendekat kepada Sulaiman untuk dibagi apa? Sedekah. Ternyata apa? Sulaiman bin Yasar adalah dikenal orang soleh. Dia tidak mau melihat siapapun wanita yang bukan mahramnya. Dia selalu jaga mata dia karena dia orang tampan. Orang belum dilihat aja pasti suka. Orang tampan tuh cobaannya begitu. Makanya jelek saja, nggak usah tampan. Jelek dia disyukuri kan. Alhamdulillah orang payu aku. Cobaannya nggak terlalu banyak. Ketika Sulaiman mau ngasih bahan makan ini, kata si wanita, aku nggak pingin ini, bukan ini yang aku mau. Dia buka cadarnya, dia juga seorang wanita yang cantik, ya. Yang aku mau bukan ini. Anda tahu nggak? Berarti yang dimau ada yang lain. Mumpung tidak ada orang, mumpung sepi, berbuat apapun bisa. Apa yang dilakukan oleh Sulaiman bin Yasar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata dia. Kalau sekarang bagaimana? Alhamdulillah beneran. Iblis ini. Alhamdulillah kadang beneran bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arsalaki iblis, katanya. Kamu telah diutus oleh iblis. Langsung Sulaiman menutup wajahnya dan dia menunduk jungkel sampai ke lututnya ini dan menangis. Menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wanita ini akhirnya pergi. Ini seorang tokoh, seorang kaya, seorang dari Madinah, nangis ketakutan si wanita pergi. Tidak lama pembantunya Sulaiman bin Yasar ini datang dan dia menanyakan, "Limadza tabki? Kenapa Anda menangis?" Kata Sulaiman, "Ma fi syai'. Khair. Tidak ada apa-apa. Baik, bagus. La yumkin. Tidak mungkin, pasti ada sesuatu nih." Nah, terus dedes pembantunya, mesti ada kejadian nih. Lalu Sulaiman bercerita kejadiannya begini, saya takut. Ini cobaan besar bagi hidup. Akhirnya apa? Pembantunya ikut nangis bisa. Nangis, kata Sulaiman, lapo gue milu nangis bareng. Orang pedok cobaan kok nangis. Apa kata pembantunya? Tangisan saya itu bukan apa-apa, tapi saya membayangkan seandainya saya ada di tempat sampean, seandainya yang dapat cobaan begitu adalah saya, bukan sampean. Saya bayangkan mungkin saya nggak kuat sudah. Sampai ceritakan betapa cantiknya wanita itu, ya. Itu yang saya tangisi. Untung kok bukan saya. Sama dengan saya tadi. Syukurilah jadi orang jelek nggak diperhatikan wanita. Alhamdulillah cobaannya nggak banyak. Teruslah Sulaiman perjalanan ke Mekah. Ketika beliau di Masjidil Haram di Mekah, beliau tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya beliau didatangi oleh orang yang sangat tampan. Siapa dia? Siapa Anda? Man anta? Ya salih, wahai orang soleh, siapa Anda? Dalam mimpi kata, ana Yusuf, ana Nabiullah Yusuf alaihissalam, aku Nabi Yusuf. Sulaiman bin Yasar mengatakan, sungguh cerita engkau dengan Zulaikha adalah cerita yang sangat agung. Betapa iman engkau sangat tinggi, betapa engkau orang mulia, betapa engkau selamat dari cobaan itu. Apa kata Nabi Yusuf? Justru kejadian di desa itu yang lebih mengherankan. Kalau aku seorang Nabi Allah
Orang yang maksum, yang mesti dilindungi oleh Allah. Yang lebih hebat itu kamu, katanya. Yang lebih hebat itu kamu, orang biasa, tapi kamu berhasil menolak godaan yang seperti itu. Subhanallah. Ini para ulama bercerita, ini dibukukan dalam Hilyah punyanya Abi Nu'aim, kitab Al-Hilyah. Artinya bahwa para ulama betul-betul memperhatikan masalah ini, karena masalah ini masalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main dengan mata, jangan main api, hati-hati. Kalau kita meremehkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhqaratidz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Jauhi dosa-dosa yang kamu anggap kecil, perasaanmu kecil. Ya, ketahuilah bahwa gunung itu asalnya dari pasir, dari batu-batu kecil. Fa innal jibal minal hasa, kata para ulama. Kamu tahu gunung itu rangkaian dari batu kerikil. Kecil itu bisa menjadi besar, yang bisa menghancurkan kehidupan kamu. Yang kedua itu bisa membuka peluang melakukan dosa yang besar, maka dijaga betul mata kita. Yang ketiga, pelanggaran mata ini dapat mengotori mata kita, bahkan hati kita. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Perbuatan mata ini yang paling mengotori hati. Artinya apa? Membuat hatinya itu banyak maksiatnya, kotor, di titik hitam kelam, sehingga senang dengan kemaksiatan, waliyadzubillah. Lalu jauh dari Allah, ya. Bahkan kebaikan-kebaikan yang bertempat di dalam hati akan pergi karena hatinya kotor. Maka para ulama sejak zaman dulu, ini bagi yang pencari ilmu, ya, nanti yang pencari ilmu, kalau sudah menghadapi susahnya, beratnya mencari, pasti kemaksiatan, pasti karena kemaksiatan. Pernah Imam Asy-Syafi'i lapor kepada gurunya, namanya Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku lapor kepada guruku namanya Waqi', su'a hifzi, buruknya hafalanku. Ngafalkan satu, hilang dua. Soalnya ngafalkan ayat kedua, yang pertama hilang. Ngafalkan ayat ketiga, ke satu kedua hilang. Gak nyantol ilmunya. Diajari opo ae wis gak nyantol. Imam Asy-Syafi'i yang dikatakan beliau kalau melihat tulisan itu langsung hafal, pernah suatu saat mendapatkan cobaan buruk hafalannya, sehingga lapor kepada gurunya Waqi'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu Waqi' memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu dia berpesan, Waqi' berpesan bahwa innamal ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu adalah cahaya dalam hati ini, maka tidak mungkin cahaya dari Allah diletakkan kepada orang yang banyak maksiat, karena hatinya hitam, ilmunya pergi. Ayo. Saudara ingin tahu apa pelanggaran Imam Syafi'i saat itu? Dia disuruh koreksi diri. Dalam sebagian riwayat, ketika beliau mau pergi mengaji ke tempat guru, melihat seorang wanita cantik. Lihat sekali ini saja, seret gitu. Itu sebagian kisah. Melihatnya seorang Imam Syafi'i kira-kira lama apa cepat?
cepat saja. Jangan sungkan sama Imam Syafi'i. Beliau adalah orang yang wara' dari masa kecil. Menghafalkan Muwatta Imam Malik itu hanya beberapa hari. Ketika beliau dibawa dari Mekah, beliau turunan orang Quraisy, ada di Mekah, dihantar ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Imam Malik Imam Darul Hijrah. Sesampainya di Madinah, kata Imam Malik, saya tidak menerima murid cabai rawit. Orang-orang yang murid cilik-cilik ini paling ini ngompol tuh rapat teman. Kata yang ngantar, kami bawa surat dari gubernur Mekah bahwa anak ini diutus untuk belajar kepada Imam Malik. Kata Imam Malik, apa keahlian kamu? Kata Imam Syafi'i yang masih kecil saat itu, kalau Imam Malik saya bisa menghafalkan Muwatta, hafal Muwatta, apakah anda bisa terima saya? Coba saja dalam beberapa hari hafal kitab Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik, himpunan hadis Imam Malik, dalam beberapa hari. Apa kata Imam Malik setelah itu? Ara anna Allah wada'an nur ala qalbi, atau kama qala Imam Malik. Aku melihat Allah telah meletakkan cahaya di dalam hati kamu. Fala tudfi'hu bil ma'asi. Jangan kamu matikan cahaya dalam hati kamu itu sebab kemaksiatan. Kemaksiatan apa yang terpenting? Mata. Mata terpenting untuk dihindari. Jadi dalam poin ketiga ini, pelanggaran mata itu bisa mendatangkan malapetaka, bisa hilang, ya. Bahkan para ulama mencatat bisa mendatangkan su'ul khatimah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jangan biasakan melihat yang haram-haram. Para ulama mengatakan man kana ala syai'in mata alaihi. Siapa yang membiasakan melakukan sesuatu, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya itu. Memang di mana-mana begitu. Ya. Tukang sayur matinya dalam keadaan jualan sayur. Ketika ditalkin sama ustadz, nyebut pak, apa yang keluar? Yur. Karena keliling jualan sayur. Sate Madura. Nah, mungkin juga. Kalau tiap hari begitu itu, nggak pernah zikir, nggak pernah la ilaha illallah, suruh nyebut yang keluar teh. Dan itu nyata di mana-mana. Salah satu yang pernah diceritakan oleh guru kami, syekh kami di Masjidil Haram itu, beliau mengingatkan kita semua para pemuda untuk semangat mencari ilmu, hindari tontonan-tontonan yang tidak benar itu. Karena salah satu beliau bercerita, ada seorang anak muda yang kelihatannya soleh, dia menjaga pergaulan, dia tidak pernah keluar rumah, bahkan dia punya kamar khusus di atas, di lantai 2 atau lantai 3. Bapak ibunya merasa aman, nggak ada pergaulan dia. Tapi di dalamnya ada TV, ada parabola. Zaman itu belum ada HP Curagala. Saya di Mekah Mukarramah mulai tahun 95 kurang lebih sampai tahun 2010. Saat itu belum begitu, 95 ke tahun 2000 itu belum ada HP. Yang diceritakan itu, ya, anak ini percaya bapak ibunya. Setiap hari dia nggak kemana-mana, paling keluar dia sholat ke masjid, balik situ lagi. Ternyata apa? Suatu saat kamar ini, ya, tempat dia dikunci dari dalam, dipanggil, nggak keluar. Akhirnya didobrak, ternyata dalam kondisi sudah mati, pegang remote. Waliyadzubillah. Yang ditonton tontonan tidak benar, yang haram dilihat, mati dalam keadaan pegang remote ini. Saya ini bercerita, ya, setelah dia dimandikan,
sebelum dimandikan, remote ini mau dicabut, ditarik orang berapapun nggak bisa ini. Nggak ada yang kuat, padahal sudah mati. Remote-nya ditarik juga nggak bisa. Ngerti remote-nya? Hah? Orang sepuh-sepuh ngertos ya? Jangan remen orang sepuh, saya orang sepuh loh ya. Ganas daripada yang muda di sono tapi nggak di sini. Remote akhirnya digeraji separuh, masih separuh. Kata Syekh kami, remote-nya menjadi saksi su'ul khotimah dia di hadapan Allah, dibawa ke kuburan. Maka takutlah kepada Allah. Jangan sampai saya mati dalam keadaan pegang HP, ternyata yang ditonton tidak benar, yang diharamkan oleh Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jaga, takutlah kepada Allah. Siapa yang membiasakan kemaksiatan, maka dia mati dalam keadaan maksiat. Siapa yang biasa melakukan kebaikan, maka dia mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Banyak kita lihat ada orang mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan mendekap Al-Quran, dan seterusnya. Itu harapan kita seperti itu. Yang keempat, yang berhasil menjaga mata itu dapat mendatangkan kemanfaatan di dunia, keimanan yang mencapai manisnya iman. Di akhirat diharamkan masuk neraka. Nah, ini sebaliknya kalau kita sukses, biasanya seperti apa? Adzan dulu atau ada poin penting penutup? Adzan dulu nopo? Adzan dulu. Fadhal. Silakan ya, adzan. Setelah adzan kita lanjutkan sedikit. Pundi kan? Oh, di dalam. Monggo.
berhasil menjaga mata dari pelanggaran, dari yang haram-haram, dia akan mendapatkan kemanfaatan sejak di dunia ini dan akan mencapai, bisa menikmati iman sampai mencapai manisnya iman dan diharamkan masuk neraka. Besar balasannya. Kenapa? Karena memang berat, apalagi zaman ini berat sekali. Nggak usah nyari. Orang sekarang jalan di pasar-pasar pakaiannya sudah muslim, muslimah, mengerikan pakaiannya. Kalau dulu zaman saya masih kecil melihat orang perempuan pakai ngapret gitu, orang desa saja sudah bilang ini wanita nggak benar. Gitu? Sekarang biasa jalan-jalan di depan kita, biasa, orang sanggolek. Dulu anak saya waktu kita pulang dari Mekah, anak saya masih kecil-kecil, baru turun di Bandara Cengkareng, salah satu anak saya itu bilang gitu, "Bah, banyak orang kafir bah di sini." Jadi ngelihat kalau di Mekah nggak ada, orang semua tertutup kan. Nah, ini lihat rambut-rambut berurai di mana-mana, banyak orang kafir, bus. Coba terbang. Dan kenceng di orang kafir. Dikira orang kafir, muslimah. Subhanallah. Saat ini besar cobaannya. Siapa yang berhasil menjaga matanya di dunia, kemanfaatan banyak sekali kemanfaatannya. Hatinya bersih, tidak ada dendam dengan orang, ya. Dan semuanya bersih, hatinya tenang hidupnya. Karena hatinya tidak kotor. Kemanfaatan bagi orang lain juga sangat jelas. Salah satu cerita, saya tambahkan cerita. Ada salah satu syekh kami cerita kita bahwa dia mendapati di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ada seorang dari British itu mana? Inggris. Kelihatan wajahnya tampan, bersinar terang, muslim. Biasanya syekh di sana itu, orang Saudi itu kalau lihat orang luar negeri kok negaranya itu negara bukan negara muslim, kok dia muslim, itu pasti tanya-tanya. Dulu saya waktu mau masuk sekolah di madrasah namanya Haram Asy-Syarif di Masjidil Haram itu, cuman muqabalah ditanya kamu dari mana, akidahmu apa, langsung terima. Padahal persyaratannya banyak yang nggak terpenuhi. Saya mau masuk kelas 1 Tsanawi SMA, itu harus sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik nahwu itu 250 bait, padahal saya belum pernah menghafalkan. Jurmiyah saja belum hafal, apalagi kok Alfiyah. Tapi diterima, dihormati. Ini cerita singkatnya, dia melihat orang Inggris ini kok kelihatan tampan, bersinar, tenang. Terus Syekh ini tanya, "Anda min aina? Dari mana?" "Dari Inggris." "Bagaimana cerita Anda kok bisa masuk Islam?" Padahal orang Inggris rata-rata non-muslim. Lalu dia bercerita, "Saya di Inggris termasuk orang yang dinilai tampan. Istri saya termasuk di Inggris, di kawasan saya itu tercantik." Ini cerita. "Kemudian saya termasuk orang yang punya harta banyak, konglomerat. Pada saat itu sebelum saya Islam, dunia itu milik saya. Semua orang melihat saya. Semua orang terpana melihat istri saya. Suatu saat ada seorang pemuda muslim dari Pakistan, bukan dari Kediri, apalagi dari Burengan, bukan. Pakistan, mulai nyegol-nyegol nih. Muslim Pakistan, ya, orangnya tampan, gagah. Ketika berjumpa dia datang, Allah alam dalam urusan apa, ketemu dia dengan istri dia. Si muslim ini datang, yang dilihat itu hanya yang laki-laki, suaminya. Untuk istrinya dia nggak mau lihat. Aneh ini. Kata dia, aneh saya lihat orang ini. Biasanya orang jangankan dari dekat melihat istri saya itu nggak kedep orang biasa. Lagi kok anak arek nom, moh, delok.
Akhirnya dia penasaran, dia tanya, kamu dari mana? Kamu agamamu apa? Kenapa kamu nggak mau lihat istri saya? Apa nggak ingin menikmati kecantikan istri saya? Nggak mau lihat orang non muslim. Kata dia, agama saya melarang saya untuk melihat istri Anda. Dari mana kamu ngerti agamamu melarang itu? Dari kitab. Dari kitab, dari Al-Quran kan. Tadi ayatnya sudah saya baca. Dia mulai heran. Ada apa? Kenapa? Kenapa Islam memberikan larangan seperti itu? Ini untuk kehormatan istri Anda dan kehormatan saya. Islam melarang mengganggu istri orang lain. Apalagi mencintai istri orang, itu namanya apa? Pagar makan tanaman. Tanaman dimakan pagar. Bujune koncone, bujune tetangga. Subhanallah. Karena terkesan itu, dia terus ngorek tentang Islam. Seminggu kemudian, kata dia, saya langsung mendatangi markas pusat Islam di Inggris dan saya masuk Islam. Setelah itu saya berdakwah. Kata pemuda, kata orang Inggris ini, saya berdakwah dalam seminggu. Ya, saya kisaran mendapat penginsaf. Apa penginsaf? Orang masuk Islam mu'allaf itu antara 5 sampai 7. Saya habiskan harta saya untuk berjuang, berdakwah, mengajak manusia sebanyak-banyaknya ke dalam Islam. Ini kisah ini yang diambil hikmahnya adalah hanya karena kita memejamkan mata, apa? Bisa mendatangkan, membuka kebaikan untuk orang lain. Ini sebagian kisah kecil saja. Jadi kalau Allah menurunkan syariat, aturan apapun, apalagi disebut dalam Al-Quran, itu pasti mendatangkan kemanfaatan. Tidak mungkin mendatangkan kemudaratan. Maka kita jaga. Besok orang yang betul ikhlas meninggalkan itu oleh Allah akan diganti yajidu imanan yajidu halawatahu, keimanan yang sampai mencapai manisnya iman. Kalau sudah dapat manisnya iman, saudara, tidak ada yang lebih baik, lebih memuaskan, lebih menyenangkan bagi dia daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak kakinya. Sekali sujud sebagaimana orang membaca surah Al-Baqarah. Kok iso? Ya karena sudah ada namanya lazat, kelezatan di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam sebuah riwayat, "Ma min muslim yanzuru ila mahasinin ra'ah awwala marratin thumma yaghuddu basarahu illa ahdatsallahu lahu ibadatan yajidu halawataha." Wa Imam Ahmad. Tidaklah seorang laki-laki dia melihat wanita, ini contohnya wanita yang sangat cantik sekali, lalu dia memalingkan mata, kecuali Allah akan mengganti untuk dia sebuah ibadah yang dia akan mencapai manisnya ibadah itu. Artinya orang ini akan punya satu jenis ibadah, jenis kegiatan kebaikan yang dia lebih nikmat dalam melakukan itu daripada melihat wanita. Makanya katanya Imam Hanafi, seandainya para raja-raja itu, orang-orang top itu merasakan apa yang kami rasakan di dalam ilmu, pastilah mereka akan merebut kenikmatan itu dari kami. Orang halawatul iman dalam ilmu. Orang kalau dia talib, dia akan menikmati hafalan Quran, dia nikmati belajar usul fikih, belajar fikih adalah satu yang membuat dia lupa segalanya. Dia nikmat di situ. Sehingga lupa dengan pelanggaran-pelanggaran itu nggak mungkin dia langgar. Dia menikmati hal yang sifatnya ibadah. Namanya yajidu halawatahu. Yang terakhir penutupnya besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berhasil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurrimat an-nar ala 'ainin ghaddat an maharimillah. Diharamkan terhadap neraka mata yang memejam karena takut melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau matanya haram, ini namanya majaz. Yang dimaksud semuanya haram masuk
neraka. Namanya dzikril ba'd iradati kull. Menyebutkan sebagian anggota, tapi yang dimaksud adalah semuanya. Semoga Allah memudahkan, menolong kita semua, menyelamatkan kita semua dari pelanggaran mata yang akan membawa malapetaka di dunia sampai di akhirat. Wa'iyadzubillah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fina wa fikum. Insyaallah sudah diperingati oleh bel tadi, waktunya qomat. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.